Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alul barakati ulumihi. Saya loncat ke hadis selanjutnya berkenaan dengan niat puasa. Sekali lagi kita ngaji di pagi hari ini dalam meningkatkan kualitas ibadah kita agar ibadah kita basisnya ilmu. Karena qaul para ulama menyebutkan kan begini, al ilmu bila amalin yakun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa diamalkan itu tetap bermakna. Kita punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu tetap bermakna. Bagi yang ngaji ibadahnya atau dikasih pahala setidaknya yang dalam hadis yang disebutkan pahalanya dapat haji tahun. Tapi kalau amal ibadah tanpa ilmu, amal ibadah tanpa ilmu la yakun. Amal ibadah yang tidak disertai ilmu pengetahuan la yakun, dianggap tidak ada. Artinya kalau pahalanya pahala minimal. Kita sholat nggak tahu ilmunya, pokoknya ikuti saja, pahalanya minimal. Apa itu? Menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita punya ilmu, maka insya Allah pahala kita menjadi betul-betul berkualitas. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hadis ke-7 tentang puasa. Saya bacakan. Wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa, maksudnya niat puasa untuk fardu itu, puasa Ramadan itu harus yubayyit, takyid, diniatkan pada malam hari. Batasnya apa? Qablal fajri, sebelum fajar. Fala siyama lahu, maka fala siyama dianggap tidak berpuasa atau tidak sah puasanya. Jadi hadis ini menjadi dasar sebagai seorang muslim yang berniat berpuasa Ramadan itu harus membaca niatnya di malam hari. Maka dalam tradisi kita, alhamdulillah, imam selalu mimpin untuk membaca niat. Itu untuk jaga-jaga, takutnya lupa. Jangan-jangan nanti niatnya setelah subuh, itu nggak sah puasanya. Jadi kalau kita puasa Ramadan baru niatnya setelah subuh atau setelah azan, itu puasa Ramadannya tidak sah. Ya khusus untuk bulan puasa wajib itu niatnya harus malam. Artinya malam itu sampai batas maksimal sebelum fajar atau sebelum azan. Itu yang malam yubayyit asyam qabla al-fajr fala siyama. Ini diriwayatkan oleh lima imam. Lima imam kan berarti Bukhari, Muslim, tambah lagi Imam Nasai, Tirmidzi, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang mirip. Ada yang hanya misalkan malam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memulai bacaan niat di malam hari, maka kemudian dianggap puasanya tidak sah. Tapi redaksi ini ditambah malam yubayyitis siyam qablal fajar. Ada penegasan maksudnya malam adalah qablal fajar. Jadi mulai maghrib huruf sampai fajar itu kita sudah boleh membaca niat. Nah, kenapa kemudian niat itu penting? Jemaah sekalian, niat itu menjadi
kompas kita dalam menjalankan ibadah. Kalau dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang pertama itu adalah innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu sangat tergantung dengan niatnya apa. Maka itulah yang kemudian menentukan arah ibadah kita. Itu yang menentukan arah ibadah kita. Jadi kalau misalkan niatnya ibadah akan menjadi ibadah, tapi kalau niatnya dunia akan menjadi dunia. Itulah yang kemudian dalam hadis lain itu kan disebut kamin amalin yakunu kamin amalin min amal akhirah yakunu min amali dunya wa kam min amalin minad dunya yakunu min amil akhirah. Berapa banyak amal perbuatan yang lahiriahnya kelihatan amal akhirat tapi menjadi amal dunia, dan juga berapa banyak pekerjaan itu terlihat amaliyah dunia menjadi amal akhirat. Itu karena pengaruh niat. Jadi banyak begitu orang misalkan dia anggap sholat berangkat ke masjid itu kelihatan amal akhirat, tapi niatnya saya mau ke masjid biar dianggap soleh, itu jadi menjadi amal dunia, kan gitu. Karena niatnya bukan ibadah tapi biar dianggap soleh. Orang hadir di majelis zikir tahlilan misalkan, datang kelihatan pas ke majelis tahlilan ya tahlil, niat kelihatan tahlil, tapi niatnya misalkan niatnya saya mau menghadiri majelis tahlilan mau mencari snack, misalnya gitu kan, maka itu menjadi amaliyah lahiriahnya itu adalah amal akhirat tapi menjadi amal dunia karena niat yang tidak pas. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu berkontribusi dalam mendasari ibadah 2/3 dari amaliah ibadah. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini sama dengan puasa ini. Tabyid menjadi rukun puasa. Tabyid yaitu menginapkan niat itu menjadi rukun puasa. Nah, jadi wa awwal waqtiha al-ghurub, waktu pertama kali boleh niat untuk puasanya itu adalah ghurub. Jadi ketika di bulan tahun Komariah, ketika sudah masuk maghrib itu maka sudah masuk hari besoknya. Misalkan nanti maghrib, ini hari apa nih? Ahad. Maka nanti maghrib, ketika maghrib itu sudah masuk hari Senin. Maka dalam tahun Komariah batas hari itu adalah maghrib karena ditandai dengan hilal. Maka kenapa setiap kali peneropongan awal bulan itu kenapa selalu waktunya adalah menjelang maghrib, karena kalau sudah maghrib sudah masuk hari lain. Maka dari ini kita itu kemudian jadi problem masalah niat itu. Kalau niatnya nawaitu soma ghadin, saya niat puasa sesuk hari, padahal ketika kita membaca niat itu ya sudah masuk hari Senin, bukan ghadin. Kalau nawaitu soma ghadin kan berarti saya niat berpuasa, kalau dibaca nanti malam berarti kan itu hari Selasa, kan gitu ya. Jadi niat redaksi niat yang sudah terlanjur kita hafal itu sebenarnya problematik, karena nawaitu
soma ghadin. Saya niat berpuasa besok. Padahal menurut tahun Qamariyah ketika sudah maghrib sudah masuk hari Senin. Itu problemnya. Pertanyaan kemudian, sah nggak kira-kira? Sah apa nggak kira-kira niatnya dengan nawaitu soma ghadin? Jadi ini niat disusun karena terpengaruh oleh tahun miladiyah atau tahun Masehi. Karena besok itu dalam definisi miladiyah. Maka kemudian kalau dalam kaidah usul itu yang penting adalah yang dimaksud itu. Maka itulah yang diinginkan. Yang penting niat puasa itu niat puasa ya hari itu, walaupun pakai redaksi soma ghadin. Maka yang dimaksud adalah ya puasa bukan besok hari Selasa, tapi puasanya adalah ya besok dalam arti hari ini, hari Senin. Karena redaksi niat itu problematik, tapi nggak masalah. Insya Allah tidak menjadikan puasa kita batal gara-gara redaksi ghadin. Sama dengan redaksi Ramadannya, an adai fardhi syahri Ramadan. Ini dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu ini nambahin dikit-dikit aja. Redaksi kata Ramadhana itu kalau berdiri sendiri menjadi Ramadhana. Tapi ketika ada kata syahri di depannya, maka harusnya syahri Ramadhani, bukan Ramadhana. Karena ia menjadi tarkib idhofi. Nah, bahasa tarkib idhofi, dia menjadi mudhof ilaih dari mudhof syahri. Nah, jadi kalau yang benar sebenarnya redaksi nawaitu soma, kan? An adai fardhi syahri Ramadhani, bukan Ramadhana. Ini menurut ilmu nahwu. Syahri Ramadhani, bukan Ramadhana. Tapi lagi-lagi ini kan bahasa Arabnya orang ajam. Bahasa Arabnya orang ajam. Orang ajam itu yang penting bahasa Arab, masalah harokatnya nggak peduli. Maka kemudian yang dijadikan acuan adalah niat asli dari batin kita. Yang dimaksud, yang diinginkan adalah Ramadan itu, bukan Ramadan, tapi Ramadan ini. Maka kemudian yang dirujuk adalah yang sejatinya niat, bukan redaksi niatnya. Tapi kalau mau benar sekalian ya gitu, nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, bukan Ramadhana. Kalau mau benar secara bahasa. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur enak dengan Ramadhana? Ya sudah, itu juga tetap dinilai. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Wa dzalika li anna shaum amalul wal a'mal bin niyat wa ajza'in nahar ghairu mufasilatin minal laili yufasilu yatahaqqaq. Fala yatahaqqaq illa idza kanat niyat waqi'atan fi juz'i minal lail. Jadi tidak dianggap kalau misalkan ketika membaca niat itu di luar dari definisi malam itu. Definisi malam itu dari mulai ghurubus syams sampai tulu'il fajar, terbitnya fajar. Jadi kalau kemudian kita membaca atau mengucapkan niatnya itu setelah terbit fajar atau setelah azan baru niat, maka la yatahaqqaq, tidak berlaku atau tidak dianggap. Watus tarotun niyatu likulli yaumin ala infiradihi, dan disyaratkan niat itu dibaca tiap hari ala infiradihi, jadi satu-satu. Besok puasa, malam ini baca. Maka bagi kita yang sering pelupa atau banyak lupanya, setiap habis taraweh itu usahakan ikuti sampai selesai. Untuk apa? Biar niat tidak lupa. Pokoknya setelah imam
membaca nawaitu samawadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala, udah itu baru keluar, dianjurkan. Biar apa? Biar tidak lupa. Ini yang sering tidak pahami oleh generasi-generasi anak muda kita. Anak muda kita itu kalau sudah assalamualaikum langsung beradat, langsung pergi, tidak menunggu niat. Makanya saya nggak tahu apakah mereka ketika sahur itu niat lagi atau gimana gitu. Yang kita khawatirkan ketika tarawih setelah salam pergi, lalu ketika sahur nggak baca niat, maka puasanya tidak sah karena dianggap tidak niat, gitu kan? Jadi yang kita khawatirkan begitu, yang tidak selesai sampai imam mimpin niat, lalu ketika sahur nggak baca niat lagi, maka puasanya menjadi sia-sia alias tidak sah. Nah ini penting, sekali lagi penting kita tahu tentang ilmu ini. Nah, wahada masyhur min madhab Ahmad. Jadi ini pendapat yang paling masyhur disampaikan oleh Imam Ahmad. Jadi kita punya imam madhab itu kan 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal mengikuti pendapat fikih itu mengacu pada imam 4 mazhab ini. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanifiyah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang diikuti. Di luar itu dalam mazhab Muslim Indonesia tidak diikuti. Meskipun ada mazhab lain, misalkan Syiah ada Syiah Ja'fariyah, ada Mu'tazilah. Ini enggak kita ikuti. Kita hanya ikuti imam 4 mazhab ini. Maka ketika mereka berpendapat, beliau berpendapat, kita boleh milih pendapat salah satu imam mazhab, termasuk di dalam niat puasa Ramadan yang dibaca tiap malam, kita ikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dalam hal niat ini kita ikut pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ini madhab kita, maka dibaca tiap malam. Walahu qaulun annahu idza nawa min awli syahr tujzi'uhu. Jadi ada juga pendapat yang boleh atau cukup membaca niat di awal bulan. Tapi yang maksud lagi yang maksud adalah apa? Yang niatnya tiap malam. Tapi kita juga ada pendapat pendapat lain yang mengatakan boleh membaca niat hanya di awal bulan. Nah ini untuk jaga-jaga kita sebagai begitu. Ikut pendapat, karena ada yang membolehkan niat awal bulan. Tapi redaksinya berbeda. Kalau redaksi niat kita tiap malam kan nawaitu somawadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Nah kalau mau satu niat untuk 1 bulan, nawaitu somawadin an adai fardhi syahri Ramadana sahri kulliha lillahi ta'ala, ditambah kulliha. Nawaitu somawadin an adai fardhi syahri Ramadan kulliha, di seluruh hari di bulan Ramadan, tambah kata-kata kulliha. Udah kalau misalkan lupa, insya Allah dengan mengikuti pendapat ini boleh pakai membaca niat di awal bulan. Jadi kita niat untuk membaca niat 1 kali untuk satu bulan.
wa qawiya wa qawa hadzal qaul Ibnu Aqil. Jadi ini dikuatkan qaul ini oleh Ibnu Aqil berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi di dalam hadis tentang niat itu, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap persoalan itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Maka kemudian ketika kita membaca misalkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati kulliha, karena kita niatkan untuk kulla syahr kullal yaum fi syahr, jadi setiap hari di bulan Ramadan kita niatkan untuk itu, maka itu termasuk sah. Jadi wahada qad nawa jami asy-syahr. Jadi ini kemudian termasuk di dalamnya yang dipahami dari potongan hadis likul limri'im manawa. Kalau kita niatkan untuk 1 bulan itu boleh. Li'anna Ramadan bimanzilatil ibadatil wahidah. Karena bulan Ramadan itu adalah manzilatil ibadatil wahidah, ya satu paket bulan Ramadan. Termasuk meskipun satu puasa itu kan dibatasi oleh fitr, berbuka, lalu besok baru puasa yang lain. Jadi ini saya untung aja bawa syarahnya Bulughul Maram. Ini namanya kitab Subulus Salam, karangan Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. Jadi ada penjelasannya. Kalau kemarin matanya Bulughul Maram namanya, ada jabaran di sini. Li'annal fitra fi layalihi ibadatun aidan. Jadi orang berpendapat kenapa niat berpuasa itu 1 hari 1 niat? Karena niatnya puasa. Puasa ya maghrib selesai puasa. Kan itu ya. Karena setelah maghrib tidak ada puasa. Sudah puasa yang lain, maka harus niat baru lagi, memperbaharui niat puasa. Itulah yang kemudian berpendapat niatnya berpuasa harus infirad, 1 hari 1 niat. Tapi yang berpendapat bahwasanya selama bulan Ramadan itu boleh 1 niat, karena beliau berpendapat bahwasanya Ramadan itu baik puasanya maupun bukanya adalah namanya paket ibadah bulan Ramadan, termasuk paket ibadah puasa. Jadi disebut puasa itu 1 paket, di dalamnya juga termasuk buka. Nah, ini argumennya yang berpendapat bahwasanya boleh niat 1 kali di awal bulan Ramadan. Nah, jadi karena dia berpendapat tadi bukanya sendiri termasuk ibadatun aidan yusta'anu bihi ala shaumi naharihi. Karena bukanya itu termasuk paket, 1 paket dengan puasa di siangnya. Ada juga yang berpendapat, yang pendapat yang masyhur niatnya malam. Ini saya agak loncat-loncatin saja biar. Wastadalla man qala bi adami wujubi tatsbit bi haditsil Bukhari. Dan orang yang berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban membaca niat di malam hari itu berdasarkan hadis Imam Bukhari.
annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nasi yauma Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menugaskan kepada seorang sahabat untuk menyerukan pada manusia yang lain, sahabat yang lain di bulan Asyura, ya, inna man akala falyutim au falyasum. Sungguh orang yang telah memakan, ya berarti di malam hari itu, falyutim, maka untuk menyempurnakannya makannya, fal yasum, atau kemudian berpuasa. Wa man lam yakul fala yakul, dan barang siapa yang tidak makan maka enggak usah makan. Ini yang kemudian menjadi niat puasa. Jadi kalau misalkan ini ada cerita, sebelum adanya kewajiban bulan Ramadan itu puasa sebelumnya itu yang wajib adalah di bulan Asyura. Jadi sebelum ada perintah puasa wajib di bulan Ramadan itu, sebelumnya adalah puasa Asyura. Makanya ini yang kemudian sebagian ulama menginformasikan dengan hadis ini puasa bulan Syuro, ya, itu menjadi puasa yang sangat dianjurkan, karena memang sebelumnya puasa wajib itu bulan Asyura. Nah, dulu sebelum ada bulan Ramadan itu, ketika Nabi mewajibkan berpuasa, menginstruksikan kepada sahabat yang sampai pagi ini belum makan, maka jangan makan, niatkan puasa. Itu yang kemudian menjadi dasar bahwasanya dalam hal puasa Ramadan, puasa wajib itu tidak perlu tabyid. Tapi lagi-lagi ini pendapat yang kedua, ya. Kita terus terang, kita sebagai pengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti pendapat salah satu imam 4 yang masyhur adalah apa? Tabyidun niat, mengikuti niat yang dibaca di malam hari. Nah. Lalu kemudian qalu, para ulama berpendapat waqad kana wajiban summa nusiha wajiban bisomi Ramadan. Lalu kemudian puasa Asyura menjadi sunat. Wajibnya puasa bulan Asyura dinasah dengan kewajiban bulan Ramadan. Jadi gini, di dalam ajaran kita, ajaran Islam itu ada namanya teori nasih dan mansuh. Apa itu nasih dan mansuh? Jadi syariat itu pernah ditetapkan lalu kemudian dihapus lalu diganti yang lain. Contohnya nasih mansuh. Dulu puasa wajibnya adalah bulan Asyura, Muharram, dinasah, dihapus oleh perintah kewajiban, puasanya menjadi bulan Ramadan. Syuro menjadi puasa bulan Muharram menjadi tidak wajib, ya, turun grade-nya menjadi sunat yang wajib di Ramadan. Itu contoh nasih mansuh. Contoh yang lain, hadis tentang ziarah kubur. Ziarah kubur itu Rasul pernah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami melarang kalian untuk ziarah kubur. Lalu ada hadis selanjutnya yang lainnya, Rasul melanjutkan, tidak nahaitukum an ziyaratil kubur, titik. Di hadis selanjutnya Rasul mengatakan fal'an fazuruha, maka sekarang silahkan ziarah. Jadi hadis yang fal'an fazuruha
itu menghapus larangan tentang larangan ziarah kubur yang awalnya dilarang, lalu kemudian sekarang diperbolehkan. Itu di Quran banyak begitu. Banyak begitu. Contoh misalkan, ini saya contohkan, ini cerita Nasi dan Mansur. Keharaman khamr. Di Quran itu ada ayat yang membolehkan minuman khamr. Ya, jadi apa bunyinya itu? Jadi dia hanya menginformasikan Quran ini begini. Ada yang bertanya tentang hukum khamr, minum khamr. Hanya dijawab madharatnya dengan manfaatnya lebih besar madharatnya. Jadi belum tegas khamr di situ haram. Maka dulu ada perintahan ada perintah, janganlah kalian melaksanakan sholat wa antum sukaro, sementara kalian dalam kondisi mabuk, kan gitu. La taqrabus sholat wa antum sukaro, artinya saat itu ya masih banyak sahabat yang sering minum minuman. Maka ketika mabuk jangan melaksanakan sholat, apalagi jadi imam. Karena ada cerita di riwayat ayat ini kan, la taqrabus sholat wa antum sukaro, janganlah kalian mendekati sholat sementara dalam keadaan mabuk. Rupanya ketika jadi imam bacanya surat Al-Kafirun nggak selesai. Kan gitu ya. Terakhir kuliah apa? Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum. Enggak selesai. Orang mabuk hanya hafal di mulut, tidak sampai ke otak, apalagi hati. Imamnya enggak ruku-ruku karena muter terus itu. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum. Enggak selesai. Maka setelah itu turun firman Allah, la taqrabus sholat wa antum sukaro, jangan kalian mendekati sholat, masuk melaksanakan sholat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Itu kan nggak ada perintah ya, nggak ada posisi bagaimana khamr itu haram. Nah, baru kemudian setelah umat Islam kuat, baru kemudian ada status begini, innamal khamru wal maisiru wal azlamu ritsun min amalis syaitan. Ada ayat yang terakhir tentang status hukum khamr dan perjudian. Kata ritsun min amalis syaitan yadullu ala tahrimihi. Kata-kata ritsun bahwasanya khamr itu najis, khamr itu kotor, maka itu menunjukkan keharaman khamr. Maka orang kalau misalkan kena khamr termasuk najis, maka harus dicuci. Karena khamr termasuk najis. Tentunya kalau khamr najis tidak boleh dimakan. Itulah yang kemudian ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu ritsun min amali syaitan itu menghapus status hukum khamr sebelumnya, yang misalkan la taqrabus sholata wa antum sukara, kehapus ketika di situ mafhumnya dari perintah Allah jangan mendekati sholat ketika kamu mabuk, kan mafhumnya berarti minum-minuman halal. Itu dihapus status hukum kehalalan khamr. Termasuk juga ketika yas'alunaka anil khamri wal maisir, kan itu tentang pertanyaan tentang khamr,
yang di situ hanya disebut madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya, itu juga keberlakuan status hukum kebolehan mengkonsumsi homer itu dihapus. Maka yang berlaku adalah hukum ayat yang terakhir, namanya innamal khamru wal maisiru wal azlamu ridsun min amali syaitan. Itu namanya nasih mansukh. Maka kalau ada misalkan sebagian saudara kita mengatakan, misalkan ditanya, kenapa kamu teler? Wah, kan di Quran boleh. Wah, alasannya tadi misalkan la taqrabu sholata wa antum yang penting ketika mau sholat enggak mabuk. Ini kan Quran dasarnya. Nah ini itu kan orang yang nakal kan bisa aja ngambil hadis firman itu sebagai dasar kebolehan homer, padahal sudah ada ayat terakhir yang berbunyi apa? Innamal khamru wal maisiru wal azlamu ridsun min amalis syaiton. Jadi bahwasanya homer, judi, mengadu nasib, mengundi nasib, itu adalah termasuk ridsun min amalis, termasuk najis. Nah, jemaah sekalian, maka kemudian wa nusikha wujubuhu la yurfa sa'irul hakam, dihapuskan kewajiban tentang puasa Ramadan itu. Ini kata ulama yang mensyarah, tidak mencabut kandungan hukum di dalamnya. Faqisa alaihi Ramadan wa ma fi hukmi minan nadar al muayyan wa tahta fa khassa umum fala siyama lahu bil qiyas. Nah, jadi meskipun kasusnya ketika bulan Syuro itu adalah boleh niat ketika misalkan ya, suatu ketika kita kesiangan tahu-tahu bangunnya azan, lalu baru niat puasanya saat itu. Menurut pendapat ini, dalam kasus perintah puasa wajib bulan Muharram saat itu, ya, karena kasusnya dia boleh niat setelah fajar, maka ketika itu dicabut, kandungan hukumnya itu tidak otomatis dicabut. Maka kemudian boleh niat puasa wajib setelah fajar. Ini alasannya, argumen ulama yang mengatakan niat puasa wajib boleh dibaca setelah sahur atau setelah adzan. Nah, tapi ulama yang lain berargumen bahwasanya posisi ibadah ini, karena puasa bulan Syuro itu menjadi bulan puasa sunat, maka hukumnya dianggap hukum sahurnya, niatnya juga turut berubah menjadi sunat. Maka kemudian bolehnya niatnya orang puasa sunat boleh ketika yang penting semenjak fajar sampai niat puasa itu belum makan. Jadi misalkan puasa kebetulan hari Senin, biasanya pagi-pagi itu udah ngopi, di sampingnya ada roti atau singkong, kan gitu ya. Lalu suatu ketika nggak ngopi, nggak makan gorengan misalkan, lalu bilang puasa karena sunat, bilang puasa selama belum makan semenjak fajar, makan dan minum semenjak adzan subuh sampai saat itu, maka niatnya sah. Maka puasanya sah dan niatnya sah. Itu berlaku untuk puasa sunat. Nah, ini ditegaskan oleh hadis yang lain
ketika dari Aisyah radhiyallahu anha qol dakhala al-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi masuk ke rumah, ke dapur. Lalu berkata kepada Aisyah, "Hal indakum syai'un?" Kamu punya enggak sesuatu yang bisa dimakan, hai Aisyah? Kulna, lalu kemudian Aisyah mengatakan, "Lah, enggak punya ya Rasul. Aku tadi punya kurma, tapi udah saya kasihkan ke tetangga." Qala, lalu Rasul mengatakan, "Fa inni idzan shaimun." Maka kemudian saya puasa aja dah. Itulah ketika Rasul karena istrinya punya makanan lalu dikasihkan ke tangganya, lalu nggak ada yang dimakan buat sarapan. Oh, Nabi itu kan hebatnya kan nggak akan pernah membuat istrinya itu merasa nggak enak. Maka kalau gitu aku puasa aja deh kalau gitu. Dia seneng, malah puasa. Jadi gara-gara beliau istrinya ngasih makanan menjadi wasilah Kanjeng Nabi berpuasa. Nah, yang menariknya lagi, ini nih dalil sunatnya ya. Yang menariknya, ketika Rasul mengatakan faidan inni shaimun dengan lisan, ini bagi para ulama fikih menjadi menarik lagi. Ini tidak hanya menjadi dalil puasa sunat, tapi ini juga sekaligus menjadi dalil sunatnya talaffuz bin niyat. Kan ada yang ini ya, ada yang membid'ahkan. Orang kalau misalkan sholat ya, usolli fardhol isya'i misalnya, usolli fardhol subhi, sebelum sholat. Itu kan ada sebagian yang dengan mudahnya mengatakan itu bid'ah. Kan gitu ya. Alasannya tidak ada dasar yang ditunjukkan oleh Rasul. Ternyata ini dalil ini ya. Ketika idzan inni shaim. Kalau gitu saya niat berpuasa. Ini kan talaffuz. Rasul ketika puasa sunat talaffuz, melafalkan. Maka kemudian ini juga bisa dijadikan dasar bahwasanya talaffuz niat, melafalkan niat itu menjadi sunnah. Jadi yang kemudian dianggap diikuti dalam jamaah ahlus sunnah wal jamaah ketika sholat. Ini terutama di Indonesia, rata-rata ketika mau sholat selalu baca usolli fardhol bladada lillahi ta'ala. Talaffuz. Dasarnya ini, karena Rasul ketika puasa saja mengatakan faidzan inni shaim, talaffuz. Maka kemudian niat talaffuz niat tidak wajib tapi sunnah. Jadi kalau misalkan sholat langsung Allah, nggak pakai usolli, itu juga tetap sah. Tapi kalau misalkan usolli fardhu subhi rakaataini, itu namanya talaffuz, melafalkan niat, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Orang yang ketika sholat niat, membaca niat, makin mantap sholatnya. Allah, niat mantap kan jadi keren sholatnya, daripada ketika langsung Allah Akbar langsung mikir, saya tadi sudah niat atau belum ya. Orang yang ragu-ragu ketika di hatinya saya udah niat atau belum ya, batal sholatnya. Ya, orang kalau ragu-ragu niat, sholat, jadi sudah Allah Akbar, sudah niat atau belum ya, batal sholatnya. Jadi talaffuz bin niat itu sunat. Manfaatnya apa? Memantapkan hati kita kalau kita sudah niat. Kan gitu ya. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab.